Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilmu Fauzia Nur Hidayah dari Manajemen Pendidikan Islam semester 3 akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Tafsir Ayat Al-Quran tentang Pemasaran. Latar belakang. Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Hal tersebut disebabkan karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan di mana secara langsung berhubungan dengan konsumen. Penerapan sistem pemasaran syariah dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah, Nabi Muhammad SAW sebagai teladan telah melakukan bisnis secara profesionalis. Landasan dan nilai-nilai tersebut yang menjadi suatu syariah dan hukum dalam melakukan bisnis yang adil, benar, dan berkembang di kalangan masyarakat. Sekarang pembahasan pertama yakni tentang manajemen pemasaran. Sebelum itu kita harus mengetahui tentang pengertian manajemen. Manajemen sebagai suatu proses dipandang sebagai rangkaian kegiatan dari fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau directing, dan pengawasan atau controlling untuk mengkoordinir dan mengintegrasikan penggunaan sumber daya yang ada dalam perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, pengertian pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan yang mempercepat perpindahan barang dan jasa dari sentra produsen ke sentra konsumen. Maka dari itu, pengertian manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penentuan harga, promosi, dan pendistribusian barang, jasa, dan ide untuk menciptakan pertukaran dengan kelompok yang dituju, di mana proses ini dapat memuaskan pelanggan dan tujuan perusahaan. Pembahasan kedua, yakni strategi pemasaran. Pengertian strategi pemasaran adalah wujud rencana yang terarah di bidang pemasaran untuk memperoleh suatu hasil yang optimal. Ruang lingkup di bidang pemasaran ada 3. Yang pertama, strategi dalam persaingan, strategi produk, dan strategi daur hidup produk. Pembahasan terakhir yakni tentang manajemen pemasaran dalam perspektif Islam dan Al-Quran. Rasulullah SAW telah mengajarkan pada umatnya untuk berdagang dengan menjunjung tinggi etika keislaman. Dalam beraktivitas ekonomi, umat Islam dilarang melakukan tindakan batil, namun harus melakukan kegiatan ekonomi yang dilakukan saling ridho. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 29, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridho, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah itu maha kasih sayang kepada kalian. Makna umum ayat ini ialah menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui pula, perusahaan harus dapat menjamin produknya. Yang kedua, yang dijelaskan Allah adalah manfaat produk. Dan yang ketiga, penjelasan mengenai sasaran atau customer dari produk yang dimiliki oleh perusahaan. 9. Etika pemasaran. Yang pertama, memiliki kepribadian spiritual atau takwa. Yang kedua, berperilaku baik dan simpatik atau sidik. Yang ketiga, berperilaku adil atau al-adl. Yang keempat, bersikap melayani dan rendah hati. Yang kelima, menepati janji dan tidak curang. Yang keenam, jujur dan terpercaya. Yang ketujuh, tidak suka berburu sangka atau suudon. Yang kedelapan, tidak suka menjelek-jelekan atau ghibah. Dan yang terakhir, tidak melakukan sogok atau suap atau biasa disebut dengan riswah. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.